Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Beats of King. Semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa saudaraku, apapun aktivitas kita ya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini kita akan mengecek kondisi pohon-pohon alpukat kita yang sudah kita pruning dengan teknik pembuangan daun ya. Itu sekitar 1 bulan yang lalu, yang mana di bagian daunnya kita dimulai dari sini, saudaraku, dari sini kita buang semua dan seperti ini. Kemudian kita sisain di bagian ujung-ujung seperti ini. Jadi kita lihat kondisinya seperti apa sih dampak atau efek pohon yang kita buang daunnya ya. Seperti apa kondisinya, apakah ada dampaknya ataukah ada efeknya ya. Dengan tujuan kita memang untuk menuakan di setiap percabangan dari pohon alpukat kita. Ya saudaraku, disimak videonya sampai selesai. Yang baru bergabung, monggo silahkan di subscribe dan dibantu share-nya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat saudaraku semua. Nah saudaraku, kita cek ya, seperti ini kondisinya. Nah memang yang pertama tujuan kita pruning pembuangan daun itu adalah untuk supaya ranting dari pohon alpukat kita ini cepat menua. Jadi seperti itu saudaraku. Karena memang pohon-pohon alpukat yang di sini ini pohonnya sangat terlalu subur ya. Sangat subur benar, sehingga pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian pohon juga sangat rindang ya. Jadi ketika pohon yang sangat subur, yang sangat rindang, memang ketika ingin dibuahkan itu sedikit mengalami kendala saudaraku. Jadi memang bagusnya memang dari awal kita harus rutin melakukan pruning untuk membuang ranting-ranting atau tunas-tunas airnya ya, supaya sinar matahari itu bisa mutlak masuk mulai dari ke tengah sini sampai ke bagian batang bawah seperti itu saudaraku. Jadi pohon itu terbiasa ranting serta percabangannya sudah terkena sinar matahari, dan biasanya bentuk dari ranting seperti ini saudaraku. Dia agak tua ya, warnanya agak kusam. Ini tandanya rantingnya tua. Dan ketika ranting seperti ini, ketika kita ingin melakukan pembuahan itu biasanya lebih mudah ya saudaraku. Nah ini seperti ini, karena ini memang sudah kita buang ya daun-daunnya, dan nah tinggal dipucuk sini. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi yang pertama memang benar ya saudaraku, ada efeknya dan dampaknya terhadap pohon kita, karena rantingnya terlihat sangat tua ya. Yang tadinya memang rantingnya itu sangat hijau mengkilap, dan sekarang udah terlihat agak kusam seperti ini. Nah ada perubahan ya saudaraku. Nah ketika sudah seperti ini, ketika kita ingin membungakan pun itu lebih mudah. Cuman sekali lagi kita tinggal menunggu daun-daun ini supaya sampai menua ya saudaraku. Ini masih muda, daunnya terlihat jelas ya, masih muda. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kalau tidak di pruning ya, dengan kondisi pohon yang memang sangat subur, itu memang kendalanya lebih sulit ya saudaraku untuk membuahkannya. Jadi sulitnya itu butuh biaya ataupun pupuk yang benar-benar rutin. Jadi seperti itu saudaraku. Ketika rutin kita terus-terusan ya berarti kita butuh pupuk yang banyak. Nah tetapi kalau memang kalau sudah tua seperti ini, ranting serta percabangannya itu yang sudah kami alami itu biasanya lebih mudah untuk berbunga dan mengeluarkan bunga dan bisa berbuah rapi seperti itu. Coba kita lihat kondisi markus ini. Nah ini seperti ini. Ini kita potong yang bagian besar. Nah dan itu juga karena pohon ini sangat besar banget ya saudaraku, dan sangat rimbun. Sekarang udah menjadi cungkring seperti ini ya. Jadi yang kita sisakan percabangan bagian luar aja. Dan ini ada 2 varietas, dia sama Miki. Nah dan ini Red Vietnam ya saudaraku. Jadi memang sudah di pruning ya, dan terlihat pohon ini begitu ramping ya. Dan sebenarnya pohon ini sangat rimbun. Nah sekarang sudah ada
daunnya tidak terlalu lebat karena memang sudah kita kurangin, dan kondisi ranting serta percabangannya memang juga sudah menua saudaraku. Ini bisa dilihat. Nah, tapi yang seperti ini nih wajib kita buang juga karena dia tertutup ya. Dan ini masih ada yang baru tumbuh. Coba kita cek kondisi pohon yang kecil juga saudaraku, yang usia tanam sekitar 8 bulan. Jadi memang harus wajib kita pruning ya, walaupun pohon kecil. Ketika sudah rimbun, kita wajib untuk membuang tunas-tunas air serta ranting-ranting yang tertutup oleh percabangan yang lebih besar. Nah, saudaraku, ini kalau tidak salah ya sekitar, kalau nggak 7 bulan ya 8 bulan tanam saudaraku. Dan bibit waktu kita tanam ya berkisaran 80 sampai 90 cm. Nah, ini kondisinya. Kita rutin ini saudaraku untuk kita pruning ya, sambil beraktivitas di sini. Kemudian kita sambil buang ranting-ranting kecilnya. Dan ya, memang kalau untuk sekali lagi saudaraku, untuk pohon kecil kenapa harus kita pruning? Yang pertama ya, kita bisa menghindari hama yang terlalu berlebih ya, misalnya dari kutu kebul ya. Kutu kebul, karena kenapa dia bisa terhindar dari kutu kebul? Karena sinar matahari itu bisa leluasa saudaraku masuk ke sela-sela dedaunan serta ke ranting serta percabangan serta ke batang utama ya. Jadi sinar matahari begitu masuk, dan kutu kebul itu tidak menyukai itu ya. Dia lebih suka tempat yang rimbun serta lembab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, memudahkan perawatan ya saudaraku. Misalnya ya penyemprotan kita bisa lebih, durasinya lebih panjang. Kemudian untuk pohon juga bisa lebih bagus dan menarik, dan pembentukan ranting serta cabangnya itu lebih kekar dan lebih cepat tua seperti ini. Seperti itu saudaraku. Nah, tuh bisa dilihat ya. Dan ini memang sudah kita bentuk ya pohonnya jadi seperti ini. Ya, dan bisa dilihat ya, batangnya begitu kelihatan sehat dan sangat tua-tua seperti itu. Nah, ini. Nanti kalau kita tidak pruning, akan banyak tunas air di sini dan ranting-ranting kecil saling beradu. Itu juga tidak bagus buat pohon kita saudaraku ya, karena hama sangat menyukai pohon yang yang subur dan agak sejuk dingin begitu ya. Di balik-balik daun itu biasanya kutu kebul dan cabuk itu pasti sangat ramai. Dan ini bisa dilihat saudaraku, sama sekali ya tidak ada hama kutu kebul ataupun cabuk ya. Nah, seperti ini. Ini kalau penyemprotan selama musim kemarau memang kita bisa sebulan sekali. Itu kadang belum tentu juga, karena memang kita cek kondisi pohon di musim kemarau ini memang jarang hama ya. Apalagi semenjak kita lakukan rutin pruning, hama itu sangat luar biasa berkurang saudaraku. Itu yang terutama ya, bisa mencegah hama yang berlebih ya untuk menyerang pohon-pohon alpukat kita. Jadi bisa dibuktikan ya saudaraku, kalau pohon kita tidak pernah pruning, itu untuk hama ulat ataupun cabuk ataupun jamur di bagian batang dan ranting-ranting seperti ini biasanya akan ada ulat ya, yang biasanya membolongi atau memasuk lewat ranting-ranting seperti ini ke dalam cabang-cabang alpukat kita. Coba kita lihat roro sebentar. Nah, ini alpukat roro saudaraku. Tuh, jadi full dia di kena sinar matahari bagian batang ya. Tapi di sini masih sangat rimbun ini. Tapi kita masih perlu pengurangan lagi nih ya saudaraku. Nah, contoh seperti ini. Ini nyumput juga dia. Nah, harus sambil kita nengok kebun, sambil kita ada aktivitas di kebun ya, kita lakukan perawatan kecil-kecilan rutin tetapi bermanfaat buat pohon kita. Nah, ini ada fusila ya, sama usia tanamnya dan kondisi pohonnya sangat subur. Dan bisa dilihat ya, nah hama sama sekali tidak ada cabuk ataupun kutu kebul ataupun hama yang lainnya ya. Inilah kelebihannya pohon yang rutin di pruning, tapi jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim pruningnya berlebih, nanti pohon malah mengalami stagnan ya saudaraku. Jadi secukupnya aja, tunas-tunas air, tunas yang di dalam yang ketutup sama cabang utama, ranting utama, silahkan saudaraku buang supaya
Sekali lagi, sinar matahari bisa leluasa masuk ke dalam, dan ketika sinar matahari masuk ke dalam, maka ranting-ranting dari pohon alpukat kita akan menjadi sangat kekar dan sangat tua dan sangat kuat. Jadi hama tidak mudah untuk menyerang pohon alpukat kita. Oke saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe serta like dan dibantu share-nya. Kami ucapkan terima kasih saudaraku.